Assalamualaikum teman-teman. Kalau dipikir-pikir ya, melihat gaya ceramah-ceramah Habib Bahar bin Smith ini, yaitu lebih banyak amarahnya dibanding ilmunya. Ya lebih banyak teriak-teriak enggak jelasnya, ya provokasinya, narasi kebenciannya dibandingkan menjelaskan kepada umat tentang hukum-hukum syariat agama tertentu, ya ataupun ilmu fikih ibadah tertentu. Ya, ada satu video lagi teman-teman ya yang saya ingin tunjukkan kepada kalian, di mana video ini lagi-lagi harusnya menyadarkan kita ya, khususnya kepada para mukibinnya ya yang taklid buta, agar bisa sadar bahwa perbuatan seperti ini tuh ya itu tidak baik, ya nggak boleh kita menormalisasi. Apalagi yang melakukan seperti itu adalah seorang yang ngaku habaib, cucu Nabi Muhammad SAW. Ya jadi sangat tidak pantas lah. Ya bukan adab yang baik, ya bukan suatu bentuk ya memberi contoh yang baik kepada umat ini. Apalagi kasus yang baru-baru ini viral kan teman-teman ya. Habib Bahar bin Smith mengatakan Pak Prabowo itu seorang pengkhianat. Ya presiden kita Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto yang sangat cemerlang, yang memiliki banyak andil dalam bangsa ini. Ya khususnya dalam hal kedaulatan negara, ya pernah menjabat sebagai Pangkostrat ya dan Jenkopassus juga ya. Bahkan yang paling tidak saya lupa adalah ketika beliau ini memimpin operasi pembebasan di Mapenduma. Ya disebut pengkhianat. Dan yang menyebut pengkhianat pun ini ya bukan seorang jenderal atau tokoh besar negeri ini. Ya tetapi itu diucapkan oleh seorang Habib Bahar bin Smith. Yang kemana-mana berceramah sana sini, teriak sana sini ya. Dan ngedawir sana sini. Ya jadi ini sebuah kelucuan teman-teman ya. Sebuah fenomena lawak yang membuat orang-orang ini yang memang dasarnya ini membenci habaib. Maka akan semakin membenci. Ya alasannya kenapa? Ya karena ulah oknumnya sendiri. Ya ulah Habib Bahar sendiri. Ya karena tidak mudah menjaga lisannya. Ya, sebenarnya ya kami pribadi ya tidak setuju dengan orang-orang yang membenci habaib. Ya, kami sebenarnya ini ya juga berusaha untuk melindungi nama baik habaib. Ya, karena kami yakin di luar sana itu masih banyak habaib yang memang mereka ini benar-benar habaib. Ya, akhlaknya mulia, tutur katanya sopan santun. Ya, tidak mudah menghina, menghujat seseorang. Ya, tetapi kalau sesuatu yang berusaha kami lindungi, ya berusaha kami perbaiki citranya ya, justru di saat bersamaan seakan-akan selalu saja ada banyak oknumnya yang malah melakukan hal-hal yang memalukan seperti ini teman-teman ya. Koar-koar, ya sebar narasi kebencian, sampai presiden pun dikatakan pengkhianat. Ya coba, ya ini sangat mengherankan teman-teman. Sekarang kita coba ya, kita simak video berikut ini teman-teman. Ayo mulai, hitung. 1, 2, 3. Setan, setan, ada lempar gelas ente. Setan, setan, ada lempar gelas ente. Setan, setan, ada lempar gelas ente. Tuh teman-teman ya, betapa ringannya lisan seorang Habib Bahar bin Smith ini yang mengatakan seperti itu kepada saudaranya. Saudara semuslimnya dikatain setan, ya Allah. Dan kata-kata itu diucapkan oleh seorang Habib. Ya coba, ini apa? Enggak menjijikkan teman-teman ya. Jadi jangan salahkan orang-orang yang kalau ada mereka ini tidak suka dengan Habib. Ya karena ya itu hanya sekedar ingin menegur. Karena apapun konteksnya ya dalam hal memanggil saudara semuslim kita dengan perkataan-perkataan seperti itu. Ya setan. Atau apalagi yang kayak di video-video yang lainnya itu kan dengan sebutan anjing, bangsat dan lain-lain. Ya itu tidak tepat dan tidak dibenarkan diucapkan dalam agama kita teman-teman. Ya bukan suatu contoh yang baik kepada umat ini. Ya bahkan teman-teman ya, perbuatan seperti itu oleh Nabi kita Muhammad SAW itu dikatakan sebagai salah satu dosa besar. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, ya Rasulullah SAW bersabda, ya mencela seorang Muslim ya adalah kefasikan atau dosa besar dan memerangi mereka adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari nomor 48 dan Muslim. Dan teman-teman ya, dan ini ada lagi sebuah video ya, sebenarnya Pak Prabowo ini juga ini resah, ya muak, ya melihat orang-orang yang menyebarkan narasi-narasi kebencian. Ya resah melihat rakyatnya ini suka mencaci maki satu sama lain, dengan mudahnya menghina seseorang, ya mengumpat seseorang, apalagi mengkritik pemerintah yang secara over. Ya sampai-sampai kritikan itu tidak bisa kita bedakan antara kritikan dengan hinaan. Ya dan ini videonya teman-teman ya, tanggapan keresahan hati dari Pak Prabowo Subianto. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah. Ya, cari masalah. Ya, beliau mengatakan ada segelintir orang yang punya budaya. Ya, jadi seakan budaya teman-teman ya. Seakan menjadi suatu kebiasaan. Ada memang oknum-oknum yang memang itu suka mencaci maki ya, suka
cari masalah. Ya, itu kata beliau Pak Prabowo. Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Ya, kita atasi bersama. Kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki, caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Benar teman-teman ya, apa yang dikatakan Pak Prabowo itu bahwa caci mencaci itu adalah bukan ajaran agama kita Islam, dan itu juga tidak diajarkan oleh agama yang lain teman-teman ya. Suatu caci mencaci atau mengumpat seseorang, menghina seseorang, apalagi sampai menghina pemimpin terang-terangan ya di muka umum, itu bukan merupakan suatu ajaran agama Islam. Dan itu pun juga tidak dibenarkan oleh agama yang lain teman-teman. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar. Ya, pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Nah, benar teman-teman ya. Budaya kita ya, istilahnya kultur bangsa kita itu adalah negara yang sopan santun teman-teman ya, yang memiliki adab dan akhlak, baik itu dalam perbuatan ataupun dalam bertutur kata. Kritik dengan baik. Nah, kritik boleh ya, tetapi dengan baik ya. Dan kritik itu kan juga memang dibebaskan oleh undang-undang, diperbolehkan dan dilindungi oleh undang-undang, tetapi ya tetap kita juga memperhatikan etika di situ teman-teman. Koreksi dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Ya, jadi teman-teman ya, setelah kita mendengar ya sebuah kurang lebih bisa kami katakan tadi itu adalah sebuah pidato Pak Prabowo ya. Dan kalau kami lihat itu adalah di sebuah forum terbuka ya, yang dihadiri oleh banyak juga peserta ya, banyak audiens di situ. Yang intinya bisa kita simpulkan dari pidato beliau bahwa ya memang teman-teman ya satu hal yang mesti kita pahami bahwa mengkritik ya, mengkoreksi atau mengkritik pemerintah itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan itu dilindungi oleh undang-undang kita ya, negara kita. Tetapi di sana perlu juga kita pahami bahwa ada etikanya teman-teman ya, ada istilahnya tata caranya ya. Kita boleh mengkritik, tetapi jangan juga sampai terlalu over. Karena yang kita lihat sekarang teman-teman ya, saat ini ya sangat sulit kita bedakan itu antara kritik dengan menghina ya saat ini ya. Karena kenapa seperti itu ya? Mereka hanya bisa mengedepankan narasi-narasi kebencian mereka. Mereka hanya bisa mengedepankan narasi-narasi menghina mereka ya. Artinya lebih fokus kepada menghina person ya, mengkoreksi seseorang tanpa memberikan suatu masukan ide atau gagasan tertentu. Ya makanya teman-teman ya, lagi-lagi bahwa kita juga ini kan bangsa Indonesia terkenal dengan adab dan sopan santunnya. Nah, kita boleh berkritik, kita boleh tidak sependapat dengan seseorang, tetapi juga jangan sampai kita ini menghina seseorang. Ya apalagi sampai terang-terangan menyebutnya itu di depan muka umum ya. Apalagi kalau itu diucapkan oleh seorang panutan ya, yang dipanuti oleh umat ini. Ya, kan Habib Bahar bin Smith itu memiliki banyak juga pendengar. Ya, memiliki banyak jemaah. Nah, takutnya teman-teman kalau hal-hal seperti itu ya cenderung dibiarkan ya, perkataan-perkataan yang kasar seperti itu cenderung dibiarkan, bahkan seakan dinormalisasi. Ya takutnya para jamaahnya ini ya pendukung-pendukungnya ini, mukibin-mukibinnya ini itu akan mengikuti jejak beliau. Ya. Akan mengikuti akhlak daripada Habib Bahar bin Smith. Nah, kalau sudah seperti ini kan kacau teman-teman ya. Maka akan hilang secara perlahan-lahan jati diri bangsa kita, jati diri rakyat bangsa kita ini yang terkenal dengan sopan santun. Ya maka teman-teman ya, ketika ada orang yang mengkritisi beliau, bukan berarti kita ini membenci Habib Bahar. Ya bukan berarti kita ini membenci para habaib, tidak teman-teman ya. Kita menghormati para habaib. Cuman di saat bersamaan kami juga tidak sependapat ketika ada habaib yang mengatakan seperti itu, yang tidak bisa menjaga lisannya. Ya karena impactnya ya, keburukan itu juga akan terlimpah kepada Habib Bahar sendiri. Jadi sebenarnya kita peduli sama Habib Bahar bin Smith. Ya kami berharap Habib Bahar bin Smith ini berubah teman-teman ya, mau introspeksi diri. Ya karena
ya oke lah. Ya kita bisa memaklumi bahwa mungkin itu tabiatnya, ya mungkin itu sudah menjadi wataknya. Tetapi ya sampai kapan? Ya kalau sudah kita tahu itu adalah watak yang negatif, watak yang tidak baik, masa kita mau pertahankan selama-lamanya? Kan nggak mungkin. Ya karena begitu banyak orang sekarang ini, setiap mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk, mereka berlindung balik, ini kan sudah watak saya, ini kan sudah tabiat saya orangnya begini, saya orangnya begini, saya orangnya apa adanya. Ya tidak juga seperti itu teman-teman ya. Kita juga di sana mesti melakukan suatu ikhtiar ya. Ikhtiar perubahan untuk merubah ya sisi-sisi negatif dari diri kita. Ya kita tidak menuntut semuanya itu harus berubah total. Artinya sikap dari Habib Bahar bin Smith ini tuh menghilang ya, sikap-sikap negatif itu menghilang 100% enggak. Kami hanya meminta minimal dikurangin lah. Ya kalau kita tidak bisa menghilangkan semuanya, ya minimal dikurangi. Yang kalau kemarin-kemarin mungkin sering berkata-kata kasar, ya mungkin saat ini sudah mulai meredam itu. Ya sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.